Syatrul imani. ya. Rawahu Ibnu Abi Syaibata an Hasani bin Atiyati Iya. ya. Wa fi riwayatin li khairil tahurun Atau at-tuhuru bidomit To'i ya. Syatrul imam ya. Terus ai wadalika li'an al-imanu li'annal imana yudhiru najasatal batin wal wudu'ah ya benar. wal wudu'a Yudhiru najasataz najasataz zahiri zahiri. Terus Faqala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu'i bikasris sodi wasukunil muwahhadati summal ghinu ai aslul wudu'i maratan iya ai wahidatun fi kulli udwin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul imani. Bermula wudu yaitu syatrul imani, setengah iman. Minggu depan Rehan baca yang Rawahu Ibnu Abi Syaibata an Hassan ibni Atiyati. Meriwayatkan akan hadis siapa al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari Hassan ibni Atiyah. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, li ghairihi, bagi selainnya Ibnu Abi Syaibah, at-tuhuru bidammit ta'i, bermula suci. Bidammit ta'i dibaca dengan dhammah ta, yaitu syatrul imani, setengah iman. Ai tegasnya wadzalika, dan bermula demikian itu syatrul iman, li'annal imana, karena sesungguhnya iman, yaitu yudhiru, mensucikan ini iman, najasatal batini, akan najis batin. Wal wudu'a, dan wudu, yaitu yudhiru, mensucikan ini wudu, najasatal zahiri, akan najis zahir. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, wudu itu setengah iman, begitu ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan suci itu setengah iman. Kenapa kau wudu jadi setengah daripada iman? Kenapa bersuci itu setengah daripada iman? Li'annal imana yudhiru najasatal batini, karena iman itu mensucikan najis batin, begitu ya. Gitu.
Jadi iman itu mensucikan kotoran batin, mensucikan kotoran yang ada di dalam hati kita, ya, membersihkan kotoran yang ada di dalam hati kita, ya. Penyakit batin itu dibersihkannya oleh iman, begitu ya. Sedangkan wudhu itu membersihkan, mensucikan kotoran atau najis yang kelihatan, yang ada di badan, ya. Jadi wudhu membersihkan badan kita, ya. Sedangkan, ya, iman itu membersihkan najis kotoran yang ada di batin kita, dalam hati kita, ya. Gitu. Jadi kita kadang-kadang sering saya bilang kalau kita punya penyakit, kalau orang Sunda bilang atar. Apa itu atar? Jadi atar itu nyari kemana-mana, berobat, pengen sembuh penyakit badannya, penyakit jasmaninya, begitu ya. Enggak sembuh di sini, cari lagi di sana terus sampai dia mengeluarkan biaya berjuta-juta, sampai dia mengeluarkan biaya berpuluh-puluh juta, cuman buat ngobatin apa itu? Penyakit zohir, penyakit luar. Cuman kadang-kadang dia tidak melihat, kadang-kadang dia tidak meneliti ke dalam hati dia, padahal dalam hatinya dia punya penyakit batin. Yang mana penyakit batin ini, penyakit hati ini berbahaya, ya, lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Ya, jadi penyakit batin lebih bahaya daripada penyakit zahir. Kalau kita sakit zahir, sakit kaki kita berobat kemana-mana nggak sembuh, sakit. Begitu mati sakitnya berhenti. Berhenti tuh sakitnya tuh begitu kita mati. Berhenti udah. Dan tidak ikut masuk ke dalam kubur. Dan tidak ikut menyertai nanti di hari kiamat. Penyakit apa? Zahir. Tapi kalau kita punya penyakit hati, kadang-kadang, ya, itu penyakit hati yang paling terdekat dengan badan kita. Ya, kita punya hati, ya, deketan mana itu? Paling dekat benar ya, adanya di dalam badan kita, lebih dekat dengan kita, ya. Tapi kadang-kadang kita punya penyakit hati itu nggak pernah diobatin, ya. Kadang-kadang kita ngobatin jasmani aja, tapi batinnya, hatinya nggak pernah diobatin, ya. Orang punya penyakit takabur, orang punya penyakit sombong, orang punya penyakit ujub, membanggakan diri, orang punya penyakit sum'ah, ingin didengar, orang punya penyakit riya, ingin dilihat orang, orang punya penyakit kizab, ya, sering berdusta, orang punya penyakit hasud, orang punya penyakit ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, orang punya penyakit namimah, mengadu domba orang lain, orang punya penyakit hati yang berkumpul dalam hatinya, tapi nggak pernah dia obatin tuh penyakit hati, padahal lebih dekat kepada dirinya sendiri. Ya. Kenapa dibilang berbahaya? Karena kalau kita punya penyakit hati, dia nggak berhenti di dunia. Ya, begitu kita meninggal dunia, itu penyakit hatinya nggak berhenti. Berbeda dengan jasmani. Kalau jasmani kita punya penyakit kanker, tumor, mati, berhenti kanker tumornya. Tapi kalau kita punya penyakit batin, begitu kita meninggal dunia, penyakit batinnya tidak berhenti di dunia. Dia akan menyertai kita, menemani kita di alam kubur. Enggak cukup di alam kubur, dia akan menyertai, menemani kita nanti pada hari kiamat. Pada waktu kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga nyertain kita. Ya. Berapa banyak orang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka karena penyakit hati.
Berapa banyak orang yang pahalanya hancur, pahalanya luluh lantah, bubar, habis gara-gara penyakit hati. Contoh hasut ya. Kita ibadah ya, sholatnya yang 5 waktu nggak pernah ditinggalin ya. Kita pahala, kita kejar terus, tapi penyakit hati hasutnya kita pelihara. Sama orang hasut, nggak boleh ada teman, nggak boleh ada tetangga, nggak boleh ada saudara yang Allah berikan nikmat timbul hasut ya. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, iya kawal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul haqabah.